Dada atletis dan otot kekar mungkin hanya bisa dibentuk setelah berlatih keras dengan peralatan gym mahal selama berbulan-bulan. Tapi, latihan singkat membentuk otot dada di rumah ini akan memberi efek yang sama tanpa perlu peralatan. Bahkan, ada cara-cara kreatif yang bisa kamu pakai untuk membakar lemak. Push up. Agar lebih efektif, dekatkan kedua tangan di lantai. Kalau kamu masih pemula, mulai dengan push up lutut. Intinya, tetap luruskan badanmu dan jangan terlalu regangkan sikumu. Pastikan tetap terlipat di samping badan. Push up menanjak. Posisi torso lebih tinggi dari kaki. Pakai sofa, kursi, atau perabot kokoh lain sebagai tumpuan tangan. Letakkan kedua tangan dan condongkan badan ke depan. Gerakan ini melatih otot dada bagian bawah serta membentuk otot pectoralis. Push up menurun. Posisi kakimu lebih tinggi dan torsomu ada di lantai. Semakin tinggi posisi kakimu, akan semakin sulit gerakannya. Jadi, jangan terlalu memaksakan. Gunakan tumpukan bantal sebagai alas lutut kalau posisinya terlalu sulit. Latihan ini bisa membentuk otot pectoralis atas agar dadamu semakin six-pack. Push up satu kaki. Mulai pada posisi plank seperti biasa dan perlahan naikkan salah satu kaki. Luruskan kedua kaki, lalu lakukan push up. Latihan ini bisa melatih otot tubuh bagian bawah, bokong, paha belakang, dan paha depan, sehingga postur tubuhmu akan tetap seimbang. Deep push up. Siapkan objek seperti dua balok kayu atau tumpukan buku juga bisa. Letakkan kedua tanganmu, lalu tekan ke bawah. Turunkan tubuhmu lebih rendah dari biasanya, sehingga otot dada bawahmu akan lebih aktif. Untuk level yang lebih sulit, gunakan dua kursi. Push up tinggi sebelah. Letakkan tangan kanan pada tumpukan buku. Tangan kiri tetap di lantai. Setiap kali push up, putar badanmu agar bahu kiri mendekati lengan kanan. Ganti lengan pada set kedua. Gerakan ini melatih otot dada bagian dalam agar lebih kekar dan berisi. Push up tepuk tangan. Begitu tubuhmu naik, segera angkat torso dan tanganmu dari lantai. Sesampainya di atas, tepuk tanganmu sebelum kembali turun. Gerakan ini meningkatkan kelincahan pada latihan otot dada dengan gerakan cepat. Push up pemanah. Letakkan salah satu tanganmu menjauhi tubuh. Turunkan tubuhmu ke tangan satunya dan jadikan sebagai tumpuan berat badanmu. Sementara tangan yang menjauhi tubuh menyentuh lantai dengan ujung jemarinya. Ganti sisi pada masing-masing set. Gerakan ini akan menyiapkanmu ke latihan push up satu lengan. Letakkan satu lengan di belakang punggung saat melakukan push up. Lebarkan kakimu, putar sedikit pinggulmu, dan angkat bahu pada lengan yang tidak aktif sebagai penyeimbang. Sekali lagi, ganti lengan pada setiap set. Dive bomb press up. Naikkan pinggulmu membentuk huruf V terbalik. Tekuk kedua lengan agar kepala turun ke lantai. Lalu turunkan pinggul saat mendorong torsomu naik dengan kedua tangan. Lengkungkan punggungmu seperti saat muncul ke permukaan air setelah menyelam. Kembali ke posisi awal dan ulangi. Sliding chest flies. Lakukan gerakan ini di atas lantai kayu atau permukaan lapang lain. Mulai dengan posisi plank, alasi kedua tangan dengan tisu. Lutut tetap di atas lantai. Buka kedua lengan sambil turunkan tubuhmu. Lalu, naik kembali dengan mendekatkan kedua lengan. Selama latihan ini, tekuk sedikit saja kedua lenganmu. Push up hold. Untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan, posisikan dirimu sedekat mungkin dengan lantai sampai selama 60 detik saat kamu menurunkan tubuh pada gerakan push up. Untuk latihan pembentukan kekuatan ini, sebaiknya jangan banyak lakukan repetisi. Jangan lupa, rencanakan latihan sesuai dengan tujuan khususmu. Kalau kamu ingin membentuk otot dada yang kekar, lakukan 8-12 kali. Untuk menurunkan berat badan, tambahkan 4 kali lagi. Kemudian, tambahkan 4 kali lagi untuk melatih daya tahanmu. Apapun tujuanmu, membakar lemak dada akan membantu memunculkan otot-otot di bawahnya. Kamu bisa melakukan latihan kardio biasa seperti berlari, berenang, atau latihan lain sesuai kreasimu. Berdansa selama 30 menit akan membakar sekitar 200 kalori. Bermain trombon, 160 kalori. Bersih-bersih rumah, 150 kalori. Dan tidur pun bisa membakar 40 kalori. Jangan lupa istirahat di sela-sela latihan, tapi jangan terlalu lama. Agar tubuhmu terlihat berotot, cukup istirahat selama 1-3 menit. Tambahkan 2 menit istirahat kalau kamu lebih fokus pada kekuatan otot.
Saat repetisimu jadi semakin mudah, masukkan beban pada ransel, lalu gendong. Pastikan bebanmu menyebar rata dan menempel kuat di punggung. Kalau ranselnya merosot, berarti bebannya tidak menempel kuat. Pakai ranselnya, lalu lakukan latihan push-up rutinmu. Jadikan ini sebagai latihan High Intensity Interval Training atau HIIT. Lakukan berbagai macam push-up, masing-masing sebanyak 10 kali. Kombinasikan dengan jumping jack selama 60 detik dan jangan beristirahat. Akhiri HIIT-mu dengan latihan pendaki gunung. Ambil posisi plank, lengan lurus, dan dekatkan lutut ke dada secara bergantian. Jangan sering-sering melakukan latihan HIIT ya. 2 kali seminggu sudah cukup. Saat tubuh mulai beradaptasi dengan latihan berat badan, coba gunakan wadah susu atau jus sebagai barbel. Keduanya nyaman dipegang dan bobotnya akan sama kalau diisi air. Tapi ingat, jangan gunakan beban yang terlalu berat. Sedikit di atas setengah beban angkat maksimalmu sudah cukup kok. Kalau lebih berat dari itu, ototmu bisa cedera. Latihan otot dada punya beragam peregangan. Cari tempat lapang di rumahmu, lalu berdiri dengan satu kaki di depan. Tempelkan kedua tangan pada dinding dan condongkan tubuhmu. Tahan selama 30 detik, melangkah mundur, lalu ulangi. Satukan kedua tangan di balik punggung dan perlahan angkat lenganmu. Atur posisi dagu dan jangan tekuk lehermu. Tetap luruskan lenganmu selama 30 detik. Otot dadamu akan teregang. Selalu tetapkan tujuan yang realistis. Massa ototmu tidak bisa bertambah melebihi 1 kg selama sebulan walau latihanmu super keras. Dengan mengikuti jadwal latihan otot dada selama 2 hari saja setiap minggu, serta dibarengi dengan diet yang tepat, akan jauh lebih efektif. Kamu butuh lebih banyak karbohidrat dan lemak sehat selama latihan otot dada ini. Oat mengandung banyak karbohidrat, serat, dan protein, sehingga sangat bagus dijadikan sebagai diet pendamping latihan. Asup lemak sehat dari ikan berlemak, alpukat, dan kelapa. Otot menjadi tebal karena latihan menimbulkan luka-luka mikro di dalamnya. Untuk memulihkannya, diperlukan zinc dan magnesium. Zinc bersumber dari daging merah dan kerang, sementara magnesium dapat diperoleh dari alpukat dan sayuran hijau seperti bayam. Kedua zat ini juga terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Hayo, segera cari, Bung! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.